Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifur Rahmandini, guru SMA Negeri 1 Ngamprah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan siswa yang ada di SMA Negeri 1 Ngamprah, khususnya dalam pelajaran sejarah Indonesia, yang mana pada kesempatan ini saya fokuskan permasalahannya pada masalah pokok, yaitu adanya beberapa siswa yang bermasalah dalam pengumpulan tugas. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu bagian dari pembelajaran adalah bagaimana kita membangun karakter. Tugas bukan hanya sekedar bagaimana mereka itu mampu secara intelektual, secara akademis menyelesaikan tugas-tugas yang ada, tapi juga kita bicara tentang bagaimana karakter anak, etos belajar anak, sehingga mengumpulkan tugas juga adalah bagian, ketepatan waktu adalah bagian dari pembangunan karakter siswa tersebut. Nah, kemungkinan mengapa tugas siswa ini terlambat dalam mengumpulkan, abai, bahkan ada beberapa siswa yang mungkin cenderung mengakhirkan atau bahkan tidak mengerjakan tugas. Kemungkinan yang pertama adalah tugas yang terlampau sulit atau juga terlampau mudah. Yang sulit ini menyebabkan siswa menjadi frustasi, belum apa-apa tidak mengerjakan, atau terlampau mudah sehingga karena terlampau mudahnya sehingga udah nanti saja yang pada akhirnya tidak dikerjakan. Yang kedua, mungkin juga tugas tidak jelas tenggat waktunya, kapan harus mengumpulkan. Nah, kejelasan ini bisa jadi karena ketika kita memberikan tugas, kemudian kita lupa memberikan catatan bahwa tugas paling lambat dikerjakan. Nah, biasanya kita memberikan tenggat waktu itu bisa sampai 1 minggu, ya, karena sesuai dengan pertemuannya, minggu berikutnya baru kita menagihnya. Nah, tenggat waktu ini sebaiknya tidak seperti itu. Yang ketiga, siswa mungkin juga tidak memiliki sumber atau referensi untuk mengerjakan tugas-tugas yang mereka lakukan. Yang ketiga, mungkin juga karena etos kerja atau etos belajar mereka yang selama masa pandemi mereka sangat bersantai-santai, bermalas-malasan, sehingga ini terbawa pada kondisi sekarang ini. Nah, ini yang sangat tidak kita harapkan, yang PR kita agar anak-anak kita bisa kembali kepada ruhnya mereka sebagai pelajar, memiliki etos belajar yang baik. Karena kesuksesan mereka akan sangat tergantung pada bagaimana mereka memiliki etos belajar yang baik. Apa solusi yang dia lakukan? Yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas yang sudah diberikan. Ini kita melihat apakah tugas ini terlampau sulit atau deskripsinya tidak dipahami dan sebagainya. Kemudian melakukan komunikasi dengan beberapa siswa untuk menanyakan, mengkonfirmasi mengapa tugas ini sulit untuk dikerjakan atau terlambat untuk dikerjakan. Begitupun pada mereka yang tepat waktu, apakah mereka tepat waktu karena terpaksa atau karena suka atau karena apa. Tentu saja ini menjadi catatan-catatan tersendiri sehingga ada evaluasi yang lebih baik. Kemudian merekonstruksi kembali tugas yang ada yang akan diberikan sehingga bisa lebih dipahami sesuai dengan tuntutan mereka. Dan juga memberikan sumber belajar. Sumbernya itu bisa dari internet atau kita siapkan dalam bentuk PDF yang bisa disebarkan melalui Google Classroom. Nah, hal lain yang juga ini menjadi pemacu mereka untuk menyelesaikan tugas adalah memberikan penghargaan pada mereka yang cepat melaksanakan tugasnya atau tepat waktu. Mereka juga bagi mereka yang terlambat akan memberikan pengurangan nilai sesuai dengan keterlambatannya, sehingga walaupun telah ada yang terlambat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dengan demikian semakin lama mereka terlambat maka pengurangan nilainya akan semakin besar. Nah, dengan cara-cara tadi maka
adanya perbaikan bahwa sebagian besar anak-anak taat dan tepat waktu. Mungkin karena kejelasannya dari tengah waktu itu sehingga mereka secepatnya, atau juga karena adanya pengurangan sehingga terlambat 1 hari, 2 hari itu akan berpengaruh besar sehingga mereka akan berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Memang terdeteksi ada beberapa anak yang terlambat, dan dari sini kita mengetahui bahwa yang terlambat ini benar-benar adalah anak-anak yang memiliki masalah. Jadi bukan anak-anak yang secara umum pembelajarannya baik. Nah, apa tindak lanjut terhadap anak-anak yang bermasalah tadi? Kita berkomunikasi dengan BP, dengan wali kelas. Mungkin keterlambatan ini bukan hanya pada pelajaran sejarah Indonesia, tapi juga pelajaran lain. Dan demikian diharapkan ada perlakuan khusus sehingga anak-anak ini bisa lebih baik lagi karakter belajarnya. Nah, demikian permasalahan yang kami temui pada bulan Oktober ini, dan mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi sehingga pembelajaran kita akan lebih baik lagi ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.